Pemeliharaan Tuhan. Mari kita lihat Markus pasal 8 ayat 1-9. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-murid yang menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus berkata kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Diceritakan di mana ada begitu banyak orang dari daerah Galilea yang mengikut Yesus selama 3 hari tanpa makan. Melihat itu, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Dan Yesus tidak mau mereka pulang dalam keadaan perut lapar. Mereka bisa rebah di jalan. Menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau sebagai anak-anaknya dalam keadaan lemah dan berkekurangan. Dia mau pengikut yang mengalami kecukupan, kuat dalam menjalankan kehidupan. Kita belajar di sini rahasia orang-orang Galilea, bagaimana mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, rahasia dari orang-orang Galilea mengalami pemeliharaan Tuhan. Mereka mau bayar harga untuk mengikut Yesus. Markus pasal 8 ayat 2 dan 3 dikatakan oleh Yesus, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka disuruh pulang ke rumah dalam keadaan perut lapar, mereka akan pingsan di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Kita bisa melihat di sini sesudah 3 hari orang-orang Galilea mengikut Yesus, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Mereka gak punya makanan. Ini menunjukkan betapa berkorbannya, betapa semangatnya mereka terhadap Kristus dan firman-Nya. Sehingga mereka tidak hanya meninggalkan semua pekerjaan, mereka mengikut Yesus, tapi juga rela mengalami kelaparan untuk bisa terus bersama dengan Yesus. Mungkin bagi kita, mendengar khotbah 3 jam saja sudah terasa begitu lama, membosankan, langsung pengen cepat-cepat pulang. Sementara orang-orang Galilea ini terus mengikut Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus selama 3 hari. Mereka tidak pernah mengeluh dan berkata, aduh capek, aduh lapar, aduh bosan nih. Kita saja kalau ikut seminar baru 1 session, pengen cepat-cepat tea break. Baru 1 session lagi, mulai pengen cepat-cepat lunch. Tapi orang-orang Galilea ini tidak ada breakfast, tidak ada tea break, tidak ada lunch, tidak ada dinner. Tapi mereka tetap antusias mendengarkan firman-Nya. Melihat heroiknya mereka. Kristus hati tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Lalu Yesus membuat mujizat supaya mereka bisa makan sampai kenyang. Memang menerima keselamatan itu gratis, tapi mengikut Yesus ada harga yang perlu dibayar. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Yesus. Bukan hanya kejar berkatnya, tapi mari kita kejar pribadinya. Bukan hanya cari mujizatnya, tapi mari cari hadiratnya. Bukan hanya cari tangannya, tapi mari cari hatinya. If you want to win people, you have to win their heart. Kalau Anda ingin memenangkan seseorang, Anda perlu memenangkan hatinya. Sebab ketika Anda memenangkan hatinya, Anda akan mendapatkan pribadinya. Ketika Anda sudah dapatkan hatinya, maka Anda akan mendapatkan tangannya. Begitu Anda bisa dapatkan hadiratnya, maka pasti Anda akan dapatkan mujizatnya. Begitu Anda bisa dapatkan pribadinya, maka Anda bisa dapatkan berkatnya. Udah pasti dapat pribadinya, dapat berkatnya. Dapat hatinya, pasti dapat tangannya. Dapat hadiratnya, pasti dapat mujizat. Ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan, maka Dia akan memelihara kita. Saya teringat di rumah ada staf kami yang berasal dari pedalaman NTT. Ketika baru kerja bersama kami, keadaan badannya kurus, berantakan, tidak sekolah. Tapi begitu dia tinggal sama kami, dia banyak membantu kami. Kami sebagai pimpinannya, namun dalam keadaan yang sama. Yang kami lakukan adalah kami coba berusaha untuk mencukupkan segala kebutuhannya. Dan sekarang yang luar biasa, keadaan tubuhnya semakin besar, makin rapih. Kemudian kita sekolahkan, kita kuliahkan sampai selesai.
Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata kalau seandainya staf kami saja yang tinggal sama kami bisa dicukupkan, dipelihara, apalagi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, melekat sama Tuhan, pasti kita akan jauh lebih produktif, jauh lebih sehat, jauh lebih terpelihara daripada manusia bisa pelihara kita. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa Yesuslah pokoknya dan kitalah rantingnya. Memang yang didekati oleh makhluk hidup dan manusia adalah ranting. Karena ranting berbuah, berbunga, dan berdaun. Tapi ketahuilah, ketika ranting lepas dari sumbernya atau pokoknya, maka ranting akan segera kering dan mati. Namun sebaliknya, sekalipun ranting itu gundul, tapi kalau dia nempel sama pokoknya, dicangkokkan kepada pokoknya, maka ranting itu akan segera berbuah, berbunga, dan berdaun. Menunjukkan bahwa ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka yang terjadi, kita yang minus akan jadi surplus, kita yang nothing akan jadi something, kita yang zero akan jadi hero. Kata tinggal di sini artinya melekat, intim, sepakat, bersatu atau bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bisa melekat, ketika kita intim, ketika kita sepakat sama Tuhan, ketika kita bisa bersatu sama Tuhan, ketika kita bisa bersekutu dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan berbuah lebat. Coba dianalisa dari mulai masuk COVID-19 di Indonesia sampai hari ini. Apakah kita tambah kreatif atau justru makin monoton? Apakah kita semakin bergairah atau justru semakin tidak bergairah? Karena harusnya semakin kita melekat sama Dia, kita semakin produktif. Begitu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, jelas yang terjadi, kita akan semakin menghasilkan hal-hal baru dari dalam diri kita. Yang pasti kita yang masak akan semakin enak, kita yang jualan akan semakin lancar, kita yang kerja akan semakin mencapai target, kita yang suka desain semakin lebih menarik, kita yang punya skill komunikasi akan semakin lancar, dan kita yang punya pemikiran semakin penuh dengan hikmat. Seperti Adam ketika tinggal di Taman Eden. Taman Eden artinya the moment of spot, di mana kehadirat Tuhan menyentuh bumi, di mana Adam bergaul dengan Tuhan. Dia bisa face to face, bersekutu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Yang terjadi begitu kreatifnya Adam, sehingga dia bisa menyebutkan nama-nama binatang dengan berbeda-beda tanpa salah. Begitu luar biasanya kemampuan Tuhan ada dalam diri Adam, kreativitas yang ada dalam diri Adam. Kenapa? Karena Adam ada dalam Taman Eden. Saya percaya ketika di masa COVID ini kita bisa menyerang jadwal padat kita dan kita punya waktu sama Tuhan. Ini yang membuat kita akhirnya bisa kreatif seperti Adam kreatif, produktif seperti Adam produktif. Dan ketika kita bisa menghasilkan sesuatu yang ada dalam diri kita, inilah yang menghasilkan pemeliharaan dan berkat Tuhan lewat buah pekerjaan tangan kita. Perjalanan Tangan Pengharapan dalam merespon bencana alam dan masa pandemi yang terjadi di Indonesia.